so many pieces all back together now. What's your vision? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya soal ujian sekolah SMP atau MTS di bagian ketiga. Bagaimana soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, soal nomor 31 ya. Di sini ada bacaan ya yang berjudul program wajib belajar. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya kita cek terlebih dahulu ya sebelum membaca bacaan ya. Kalimat persuasif yang tepat berdasarkan teks di atas adalah. Nah, ini kita garis bawahi, kita tandai kalimat persuasif. Apa? Kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat persuasif itu clue-nya atau kata kuncinya bisa terletak di awal atau akhir ya, awal atau akhir. Itu adalah kata kunci ya. Jadi misalkan di sini ada, kita cek di bagian awal ya. Karena dalam kalimat persuasif itu strukturnya yang namanya kalimat persuasif atau kalimat ajakan itu terletak di akhir, itu jelas. Jadi tidak mungkin di awal. Nah, kita cek langsung ke arah di akhir ya. Nah, ini ada kata-kata, jadi mari kita dukung kegiatan tersebut untuk masa depan generasi muda dan bangsa. Nah, di situ ada kata apa? Nah, kegiatan tersebut, kegiatan apa di situ? Nah, di situ ada kegiatan apa? Kita cek lagi ya. Program wajib belajar telah berjalan selama 3 tahun. Di sini ada kata-kata yang diulang, ada program wajib belajar. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya di rumah setiap hari pada pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Namun kebijakan ini program wajib belajar kan gitu ya. Jadi yang dibahas program wajib belajar. Kemudian kita cek di paragraf berikutnya, program ini didukung. Program ini lagi ya, Pak, program wajib belajar ya oleh Pergub nomor 22 tahun 2014. Selain jam belajar, pelajar tidak boleh menonton televisi dan berkeliaran di luar rumah. Kegiatan tersebut tentu mendapat dukungan positif dari masyarakat ya. Sebanyak 62% warga sepakat dengan anjuran tersebut. Anjuran untuk apa tadi? Tidak boleh menonton televisi dan berkeliaran di luar rumah dalam kegiatan program wajib belajar. Pelajar yang suka keluyuran atau nongkrong di jam belajar bisa memicu kriminalitas pelajar seperti tawuran, kebut-kebutan di jalan, dan narkoba. Bahkan setiap warga menyatakan bahwa anjuran belajar dapat mendisiplinkan pelajar. Nah, kita lanjut ya. Pelajar yang belajar selama 2 jam setiap hari berada di bawah pengawasan orang tua. Orang tua dapat memantau tugas-tugas dari sekolah. Selain itu, orang tua dapat mengontrol perilaku siswa untuk tidak keluyuran pada malam hari. Nah, ini efek dari program wajib belajar ya. Banyak kejadian pelajar yang suka nongkrong ya dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenakalan remaja ya di situ. Ya, salah satu melalui program wajib belajar dari pukul 7 sampai 21 ya tadi ya, dan sampaikan. Sudah seharusnya orang tua dan tokoh masyarakat memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, di sini kalimat persuasif adalah kalimat ajakan. Nah, kita cek orang tua dan masyarakat dapat berperan penting dalam program tersebut. Nah, ini belum menunjukkan ajakan ya, dapat berperan, ini bukan suatu ajakan ya. Kemudian yang kedua atau B, oleh karena itu dukungan semua pihak kebutuhan dalam gerakan wajib belajar. Nggak ada clue yang menunjukkan persuasif ya. Kemudian C, marilah kita ambil bagian untuk menyukseskan gerakan wajib belajar. Betul, di sini yang pertama ada kata kunci, ada apa? Gerakan atau program wajib belajar sesuai yang dibicarakan. Nah, kemudian ada petunjuk clue adalah marilah. Nah, ini jelas. Ya, jadi korek jawabannya adalah C gitu ya. Ada kata marilah, ayo, itulah kalimat persuasif. Persuasif yang bagaimana? Yang sesuai dengan bacaan gitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 32.
Bagian struktur isi pidato persuasif yang ditonjolkan pada kutipan di atas adalah, nah gini kita cek ya. Jadi kalian harus belajar apa itu struktur teks pidato persuasif ya. Kita cek ya. Tanpa disiplin seorang yang pintar dan luar biasa cerdas pun, nah ini ada kata kunci pun, tidak akan mampu. Ini adalah apa? Argumentasi ya, argumentasi ya, betul. Kemudian ia tidak dapat menghasilkan, tidak dapat itu adalah argumentasi atau pendapat ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri apalagi untuk orang lain. Mengapa? Nah, di sini diperkuat ada kata tanya. Ini adalah argumen ya. Kemudian ada kata jika, ini juga argumen. Maka jelas jawabannya adalah tahap argumen. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Oke, gampang ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 33. Kata mencerminkan, pencerminan, kenyamanan dan ketidaknyamanan merupakan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yaitu apa? Nah, di sini ada imbuhan me, kan, ya kan, pe-an, kemudian ke-an. Ini membentuk kata apa? Kata benda. Jadi jawabannya adalah B ya, nominalisasi atau pembendaan. Jadi kalau ada mekan, pe-an, ke-an itu nominalisasi atau pembendaan. Kalau bentuk pasif ini O-nya di depan. Misalkan bentuk aktifnya adalah S, P, O, maka kalau dibuat dalam bentuk pasif menjadi apa? Objeknya di depan O, P, S gitu ya. Ayah makan nasi, maka nasi dimakan ayah. Itu namanya bentuk pasif ya. Kemudian kalau kata teknis ada kata istilah khusus khas dalam bacaan tersebut ya. Misalkan kita membicarakan tentang sekolah, maka yang istilah khusus adalah apa? Sekarang adalah project ya, kurikulum merdeka ya. Itu nama istilah khusus. Kemudian dokter, misalnya kata khasnya apa dokter? Misalkan ada apa? Selain jarum ya, selain apa? Ronsen dan sebagainya. Jadi ada kata-kata khas atau istilah dalam bacaan itu atau yang dibicarakan, itu namanya kata teknis ya. Kemudian kata tugas atau konjungsi. Konjungsi ini kata hubung ya, kata tugas sendiri, kata yang tidak dapat bisa berdiri sendiri ya. Di ke dari, nah itu contoh dari kata tugas di ya, ke dari ya. Kemudian dari, apakah di ke dari itu bukan kata depan? Iya betul, kata tugas jenisnya itu salah satunya adalah kata depan. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 34. Baik, di sini ada pertanyaan. Kutipan teks cerpen di atas yang menonjolkan bagian struktur komplikasi. Ingat, komplikasi itu apa? Masalah. Nah, ya kan? Masalah. Nah, jadi ada namanya masalah, itu komplikasi. Jadi struktur dalam cerpen itu kan ada eksposisi, ada pengenalan ya, kemudian ada komplikasi, masalah, kemudian ada resolusi, dan ada namanya ending ya. Kita cek ya, kalau ada masalah yaitu jawabannya komplikasi. Kita cek yang pertama ya. Sedangkan Maura sudah mulai berburu menjelajahi toko-toko bermerek untuk membeli pasmina dengan motif yang disukai maminya. Hanya aku yang tak mempersiapkan apa-apa untuk biungku. Nah, yang kedua ya, kita cek kok biung sih. Nah, ini kan suatu kok biung sih, ini kan suatu komplikasi, masalah ya. Kok kamu sih, ya kan? Nah, itu kan masalah. Tanya Maura dengan mimik lucu. Kenapa nggak panggil mama, mami, atau ibulah yang paling umum? Yang paling umum ya, ujarnya lagi. Aku hanya tersenyum. Orang Jawa zaman dulu memang kebanyakan memanggil ibu mereka dengan sebutan biung, sama saja. Nah, sama saja kok. Artinya dengan mami, mother, mom, dan yang lainnya. Nah, ini adalah kata-kata ya. Terlihat lirikan mata Yesa dengan senyuman membiasakan ejekan. Nah, ini di sini jelas. Maka jawabannya di paragraf kedua. Paragraf pertama salah ya. Kita cek di paragraf ketiga. Biungku memang tak sebanding dengan mami dan momnya Maura dan Yesa yang memiliki gelar sarjana bahkan hingga PhD. Biungku hanya seorang penjual tempe mendoan, tapi sehari saja ia libur berjualan. Seluruh desa akan merasa kehilangan pada racikan bumbu tempenya yang tiada duanya. Jadi jawabannya apa? Paragraf kedua. Nah, gini ya. Jadi
kalau dalam mengerjakan struktur komplikasi biasanya itu dalam komplikasi, kalau dalam penggalan cerpen itu hanya ada dalam satu paragraf. Artinya apa? Bisa tertata di paragraf pertama atau paragraf kedua atau paragraf ketiga. Jadi misalkan kita analisis yang D ini itu jarang sekali ada 2 paragraf ya. Ini namanya menganalisis soal ya. Jadi besok kalau mode seperti ini itu ada 1 atau 2 atau 3. D jarang sekali keluar. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 35. Nah, di sini ada pertanyaan, sudut pandang pengarang yang digunakan pada kutipan tersebut adalah. Ingat, sudut pandang itu ada orang pertama dan ada orang ketiga ya. Jelas, kalau orang pertama itu pasti menggunakan aku. Nah, kalau tidak menggunakan akuan itu pasti orang ketiga, maka menekan dia ya kan. Nah, ini tidak ada aku. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kalau menggunakan aku pasti orang pertama. Nah, orang pertama ini kan ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kalau orang pertama pelaku utama ini aku semuanya ya. Tidak mungkin menggunakan apa? Dia, nya, itu tidak mungkin ya, paham ya? Tetapi kalau yang orang pertama pelaku sampingan ini bisa gabungan ya, gabungan antara aku, dia, mereka itu ada. Paham ya? Jadi kalau ada aku saja itu orang pertama pelaku utama, aku, dia ada ya, orang pertama pelaku sampingan. Tetapi kalau tidak ada aku, jelas berarti orang ketiga. Lah di sini kita cek ya. Yana, ke kantin yuk. Aku sudah bawa bekal. Lah di sini ada aku. Oke, kalau gitu kita ya kan. Aku mengangguk tersenyum. Ini hari pertama aku di sekolah baru karena suatu alasan yang membuatku ya harus pindah sekolah. Sedikit kesal memang ketika harus meninggalkan sekolah lama, meninggalkan semua teman-teman yang sudah 2 tahun bersama. Tapi mau bagaimana lagi, keinginan orang tua tidak bisa kutolak. Ya, waktu itu aku mengira pindah sekolah. Nah, di sini dari awal sampai akhir dominan menggunakan kata aku ya. Jadi si Yana ini bercerita tentang aku, dia ya, dia sendiri, aku, maka jawabannya adalah orang pertama pelaku utama. Jadi korek jawabannya adalah A. Pak, apakah tidak yang B? Kan di situ ada kata kita. Tidak ya. Jadi kalau di awal sampai akhir ini dominan aku, maka jawabannya A. Tetapi kalau orang pertama pelaku sampingan nanti itu ada pembagian antara aku dan dia. Jadi hampir beriringan ya. Gitu ya. Jadi dominan ke orang pertama pelaku utama atau tokoh utama. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 36 ya. Di sini ada pertanyaan. Komentar yang sesuai berdasarkan cuplikan cerpen di atas adalah. Yang namanya komentar itu kita harus mengetahui apa yang ingin dibicarakan di sini ya. Baru kita mengomentari ya. Karena kalau nggak paham temanya, isinya, maka tidak bisa mengomentari. Kita cek ya. Ternyata waktu begitu singkat. Besok keluargaku akan menjemputku kembali ke Jakarta. Nah, ini ke Jakarta dari tempat ya. Besok ini berarti waktu ya. Pagi-pagi ini waktu ya, waktu lagi. Pagi-pagi sekali sebuah mobil kijang warna metalik sudah berdiri di bibir pantai. Ini latar tempat lagi ya, seperti Jakarta. Dari sana ayah, ibu, dan adikku melambaikan tangan. Paman bergegas mengambil kapal tempel dan menjemputnya. Baru beberapa hari di sini kamu sudah jadi gemuk. Makan ikan terus ya, ledek ayah. Aku tersipu, cuma jadi agak hitam. Tapi malah bagus untuk anak laki-laki, sahut ibu. Paman dan bibi menyuguhi kami ikan bakar yang sangat harum dan gurih rasanya. Aku sudah berkali-kali menyantap pakan itu sehingga aku hafal betul kelezatannya ya. Apa yang paling menarik bagimu di sini? Tanya ayah. Menyambut dan mengantar matahari pulang. Jawabku pendek. Ini menyambut mengantar matahari pulang dari pagi dan sore ya. Sunset ya. Memangnya di Jakarta? Di Jakarta ini tempat lagi ya. Ada paman tapi terhalang gedung-gedung bertingkat ya. Kita cek ya di sini. Apa yang diinginkan dari pertanyaan ini ya? Komentar yang sesuai. Kita cek A. Cuplikan itu menghadirkan konflik yang cukup kuat. Tidak ada konflik yang dibahas di situ ya, semuanya senang ya. Kalau dikatakan agak hitam atau agak gemuk itu bukan konflik ya, karena candaan dan si yang digitukan tidak
tidak masalah ya. Gambaran tentang perilaku tokoh aku di dalam tidak disampaikan. Alur cerita itu cukup rumit, tidak rumit ya kan? Nggak rumit, itu bisa dipahami kan? Kalau nggak bisa dipahami atau susah dipahami itu namanya rumit ya. Latar di dalam cuplikan itu meliputi latar tempat dan latar waktu. Betul, karena ini yang diulang-ulang, ini ada latar tempat, ada di Jakarta, di bibir pantai ya kan? Kemudian Jakarta lagi, waktu besok pantai, ada di pagi-pagi ya kan? Matahari ya, dari pagi sampai matahari pulang ya, menyambut dan mengantar matahari pulang. Jadi korek jawabannya adalah D. Ingat dalam mengerjakan soal nomor 36, hal-hal yang sering diulang-ulang itu garis bawahi ya, clue, latar tempat, latar waktu ya. Nanti kalau misalkan ada watak-watak diulang-ulang, sombong ya, baik hati diulang-ulang terus, maka penggunaannya adalah penokohan ya. Jadi tidak hanya melulu latar yang dominan yang akan dikomentari. Korek, jadi jawabannya D ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 37. Tokoh aku dalam penggalan cerpen di atas adalah, nah, siapakah tokoh aku di situ ya? Kita cek, apakah si Ica, apakah si Bunda, apakah Nanda, ataukah ayah ya. Kita cek. Salah satu doaku terkabul. Nah, aku ini siapa ya? Ya, suatu hari ayah memutuskan untuk berhenti bekerja dan berorganisasi. Ini berarti bukan ayah, nah, karena si aku menceritakan ayah, kan tidak mungkin ayah. Ayah mulai melirik dunia usaha. Sebagai langkah awal, ayah melahap buku-buku syarat profil pengusaha sukses. Sebut saja Bob Sadino, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Donald Trump, dan Elang Gumilang. Benih pohon bisnis tumbuh pesat pula dalam diriku ya. Terlebih setelah aku menyerap beberapa buku yang menyampaikan motivasi. Dua kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Siapakah tokoh aku ini ya? Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku merambah dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari Kak Ica, saudara sepupuku ya. Kak Ica berarti bukan Ica. Nah, kan Ica ini saudara sepupunya tokoh aku. Nanda, di sebelah toko Bunda ada kios yang jual. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli kios itu, lalu kita jual pakaian di sana? Kata Kak Ica, berarti tokonya siapa? Nanda, karena Ica ada kakaknya memanggil dengan toko aku adalah dengan kata Nanda, kan gitu ya, Nanda. Nah, ini yang bilang adalah Ica. Nah, ini jawabannya korek. Jadi jelas jawabannya adalah Nanda. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 38. Nah, nilai kehidupan positif yang terkandung dalam penggalan cerita anak tersebut adalah kita baca ya, nilai kehidupan yang positif, semuanya nilai ini positif ya. Kita cek, Ibu, kenapa sungai itu airnya jernih? Nah, karena hati bersih, air pun jernih. Nah, berarti di sini ada air jernih. Kenapa pohon itu rindang? Karena hati kita senang, pohon pun rindang, pohon menjadi rindang. Sebuah daun jatuh ke pangkuan ibu. Anakku jadilah pohon. Ya, ini diulang-ulang terus ya. Karena pohon punya daun untuk melindungi. Ibu, kenapa di sana ada hutan? Hutan adalah kumpulan pohon. Anakku, kamu pasti masuk hutan. Kamu harus mengenal sesama. Ya, mengenal sama. Aku ingin menangkap binatang. Itulah yang membuat binatang menjadi buas. Ya, itu ya. Cinta lingkungan, mungkin memahami hutan, melindungi binatang, atau mencintai kebersihan. Di situ tidak ada clue tentang mencintai kebersihan, tidak dibahas, maka D salah, kan gitu. Kemudian memahami hutan, di situ tidak hanya hutan. Hutan di sini adalah di akhir-akhir ya, jadi tidak hanya hutan. Melindungi binatang, tidak hanya binatang, tetapi kalau cinta lingkungan ini korek ya. Jadi jawabannya A. Kok bisa Pak? Di situ ada pohon, ada air, ada hutan, ada binatang, itu adalah cinta lingkungan yang mencakup semua dalam teks tersebut. Nilai positifnya adalah atau nilai kehidupan adalah cinta lingkungan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 39. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pernyataan yang benar tentang bentuk teks tanggapan di atas adalah kita cek ya, ini apa ya? Teks 1 ya. Buku pengkajian puisi karya Rahmat Joko Pradopo ini pembahasannya sangat bagus. Nah, karena dilengkapi dengan contoh-contoh analisis semiotik maupun hubungan
intertekstualnya, analisis yang cukup rinci akan menambah pengetahuan pembaca untuk memahami puisi. Buku ini pantas dimiliki pembaca. Jadi di sini yang apa? Keunggulan itu pujian ya, keunggulan. Kita cek yang tag 2. Buku Kesenian Indonesia pada Era Global mengupas konsep budaya dan bagian-bagiannya serta jenis dan bentuk budaya Indonesia. Buku Kesenian Indonesia pada Era Global juga menjelaskan keunikan dan potensi budaya Indonesia di dunia internasional hingga realisasi diplomasi budaya di Indonesia di dunia internasional. Namun, nah ini ada kata kunci namun ya. Bentuk budaya Indonesia yang ditampilkan pada buku Kesenian Indonesia pada era global kurang mewakili ya. Di sini kan kelemahan, itu adalah kelebihan. Nah, ini positif, ini negatif kan gitu. Nah, kita cek. Nah, kita cek di pilihan ganda. A, teks 1 berbentuk kritikan. Salah, teks 1 itu adalah pujian, maka salah. B, teks 1 berbentuk pujian, teks 2 berbentuk kritikan. Oke, betul. Ya, kemudian C, teks 1 dan teks 2 berbentuk pujian. Salah ya, karena teks 2 adalah negatif atau kritikan kan gitu. Teks 1 dan teks 2 berbentuk kritikan. Salah, karena teks kritikan hanya terletak di teks 2. Teks 1 adalah pujian atau positif. Jadi korek jawabannya adalah apa? B ya, gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal 40 ya. Informasi berupa kritikan yang terdapat pada paragraf di atas adalah kritikan. Sebetulnya kita tidak harus membaca semua bacaan di sini. Kita cek di pilihan gandanya ya. Apakah itu menunjukkan kritikan atau tidak? Kita cek ya. Banyak pro kontra dari berbagai kalangan terkait adanya wacana penghapusan ujian nasional dan tes minat bakat. Pro kontra ini kan tidak hanya kritikan ya. Kemudian B, ujian nasional dan tes minat bakat bukan penentu utama hasil pendidikan, namun sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam kebersihan pendidikan. Mungkin. C ya, tes minat bakat bukan instrumen yang efektif untuk mencapai keberhasilan pendidikan karena biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan tes tersebut kurang lebih sama dengan biaya ujian nasional. D, banyak sekolah di daerah yang masih kekurangan ruang kelas ya. Nah, ini semuanya ada kritikan, tapi kita cek ya, permasalahan yang ada di sini apa ya? Nah, gini kita cek ya. Wacana terhadap penghapusan UN menuai banyak pro dan kontra ya. Pada debat cawapres yang sudah dilaksanakan ya, cawapres nomor 2 menyampaikan akan menghapus UN dan akan mengganti dengan tes kemampuan minat bakat yang diselenggarakan secara nasional. Wacana itu tentu bagus, namun tentu akan mengeluarkan biaya banyak, kurang lebih sama dengan biaya UN. Sejauh ini penelusuran minat bakat sebelum terbukti sahih menghasilkan kesuksesan bagi seseorang. Masalah pendidikan kita saat ini bukan pada instrumen apa yang digunakan untuk melihat hasil pendidikan, tapi terletak pada kurangnya sarana dan prasarana untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Banyak sekolah di daerah-daerah yang masih kekurangan ruang kelas, ruang praktik, laboratorium, alat praktik, kekurangan guru yang belum sejahtera, guru yang jarang ikut pelatihan terbimbing, guru yang tidak punya kesempatan untuk mengupgrade pendidikan dan sebagainya. Persoalan dasar inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jika persoalan dasar pendidikan sudah terpenuhi, otomatis mutu pendidikan akan meningkat. Ya, kritikan apa ini? Nah, yang terdapat kita cek. Banyak pro kontra, ini bukan kritikan ya. Salah. Ujian nasional tes minat bakat bukan penentu ya. Nah, ini juga kritikan. C, tes minat bakat bukan instrumen yang efektif untuk mencapai keberhasilan pendidikan karena biaya yang akan dikeluarkan tidak ada di situ ya. Nah, ya kan. D, banyak sekolah daerah yang masih kekurangan ruang kelas, ruang praktik, laboratorium, alat, kekurangan guru yang belum sejahtera, guru yang jarang ikut pelatihan terbimbing. Jadi yang dimaksud dengan kritikan adalah kritikan yang ingin disampaikan di sini adalah tentang tes minat bakat. Maka korek jawabannya adalah B. Jadi yang dibahas ini betul ada sarana, prasarana, ada guru itu, tetapi yang dibahas di sini adalah tentang ujian nasional ini dihapus diganti dengan tes minat bakat. Maka kritikannya hubungannya dengan itu. Bisa dipahami ya. Jadi meskipun di situ ada kekurangan sarana, prasarana, kurang guru yang belum sejahtera, itu adalah poin-poin pendamping. Tetapi kalau di situ yang dibicarakan adalah tentang penggantian UN menjadi tes minat bakat, maka kritikannya seputar itu. Gitu ya.
Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 41 ya, kita cek. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah, ingat informasi, maka kita baca. Banyak pelajar yang menjadi lupa waktu. Di samping itu banyak penyakit mata diderita pelajar karena menggunakan internet secara tidak sehat. Internet ya, bahkan beberapa pelajar terlibat kriminalitas karena secara tidak langsung belajar dari internet diulang-ulang ya. Di samping dampak negatif tersebut, bagi pelajar juga memiliki manfaat. Jadi ada dampak negatif juga ada manfaat. Internet lagi ya, dapat dimanfaatkan pelajar mencari informasi. Ini mengenai positifnya. Dengan internet pelajar ringan menggali informasi. Jika merasa jenuh, pelajar dapat menggunakan internet sebagai hiburan. Jadi di sini itu informasinya jelas, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita cek ya. Pelajar menjadi lupa waktu karena menggunakan internet secara tidak sehat. Ada ya. Kemudian yang B, sebagai media internet memiliki manfaat yang besar dan jika tidak digunakan dengan baik akan berdampak negatif. Mencakup semua ini ya, mencakup semua. Dampak negatif internet bagi pelajar. Ya. Salah, karena tidak hanya dampak negatif. Jika digunakan secara tepat, internet merupakan salah satu media yang digunakan mencari. Ini dampak positif saja, maka salah. Kayak yang A, nah ini dampak negatif saja, maka yang tepat adalah B ya. Jadi ada dampak positif atau manfaat dan ada dampak negatif. Bisa dipahami ya. Jadi A, C, D itu hanya bagian, tidak lengkap. Tapi yang paling lengkap adalah B ya, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 42. Adik-adik, anak-anakku, jika ada bacaan yang begitu banyak, jangan langsung malas untuk membaca. Kita cek dulu pertanyaannya ya, langsung ya. Berdasarkan kutipan teks tersebut yang termasuk simpulan adalah, ya kita cek ya simpulan ya. Berdasarkan kutipan ini loh ya. Nah kita baca ya. Ketika musim penghujan tiba, masyarakat desa mungkin akan bahagia menyambut musim menanam padi. Sebetulnya simpulan itu biasanya terletak di akhir ya. Nah, kita baca dulu ya. Berbeda dengan masyarakat kota yang gelisah akan musibah seperti banjir. Ya. Kalau desa itu musim menanam padi, kalau kota banjir ya. Terkadang masyarakat kota selalu menyalahkan pemerintah, dianggap tidak bisa mengatasi banjir, padahal pemerintah sendiri telah memfasilitasi bendungan, selokan air ya, bahkan sistem drainase. Akan tetapi masalah banjir pada kota besar dan pada penduduk seolah tidak pernah lepas ketika musim hujan tiba, hingga muncul pertanyaan siapa yang menyebabkan banjir. Ini bukan simpulan ya. Nah belum. Menyalahkan orang lain atas musibah akan kecuali memang sudah menjadi budaya. Jadi menyalahkan orang itu budaya. Masyarakat itu sendiri yang tidak mampu mengatur sampah ya itu. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, masyarakat bisa saja menuntut pemerintah untuk selalu memperbaiki sistem drainase, akan tapi mereka tidak bisa menuntut diri mereka sendiri untuk memperbaiki cara hidup dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan seimbang. Sudah saatnya, nah ini kan ada kata-kata simpulan ya, sudah saatnya. Saya tidak hanya menuntut pemerintah tapi juga menuntut diri sendiri. Ya, ini adalah clue ya. Clue atau kata kunci dari rangkaian. Maka untuk simpulan biasanya terletak di akhir. Kita cek ya. Berbeda dengan masyarakat kota yang gelisah akan, ini bukan simpulan ya, ini adalah uraian ya, penjelas. Maaf, ini bukan simpulan. B, menyalahkan orang lain atas musibah akan kekacauan memang sudah menjadi budaya mengakar. Ini bukan ya. Kemudian yang C, masyarakat bisa saja menuntut pemerintah untuk selalu memperbaiki sistem drainase setiap tahunnya, akan tapi mereka tidak bisa menuntut diri mereka sendiri dan seterusnya. Sudah saatnya, betul. Ini ada simpulan, sudah saatnya. Jadi tanggung jawab tidak hanya menuntut pemerintah tetapi juga menuntut diri sendiri. Karena di paragraf 2, 1 dan 2 ini menuntut pemerintah saja ya. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 itu hanya menuntut pemerintah saja, sedangkan diri sendiri tidak dipikirkan. Kalau ada banjir pemerintah, kalau ada banjir pemerintah, tapi tidak berpikiran kenapa kok banjir, dia sendiri tidak dipikirkan. Maka betul yang menjadi penjelas itu kemudian disimpulkan ini, sudah saatnya masyarakat tidak hanya menuntut pemerintah tetapi menuntut diri sendiri. Jadi korek jawabannya adalah C gitu ya. Jadi satu kesimpulan terletak di akhir, itu biasanya seperti itu. Kedua, paragraf 1 dan 2 itu penjelas yang disimpulkan di paragraf ketiga.
Bab 1 membahas tentang menyoroti pemerintah saja, sendiri tidak dipikirkan. 2 pun seperti itu, sehingga diambil kesimpulan harus bisa tidak hanya menuntut pemerintah tapi menuntut diri sendiri. Korek jawabannya adalah C. Baik, soal nomor 43. Kalimat kritikan santun yang dapat digunakan untuk mengkritik pementasan teater tersebut adalah, ya, kalimat kritik yang santun. Kita cek di sini ya. Dalam rangka memperingati ulang tahun SMP Negeri 5 Pati. Ya, di sini SMP Negeri ya. OSIS SMP Negeri 5 Pati mengadakan pementasan teater. Pementasan tersebut dihadiri beberapa tamu undangan, guru, pegawai, dan siswa SMP Negeri ya. Beberapa tamu undangan mengatakan bahwa pementasan itu sangat bagus. Sementara itu beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek dan tidak pantas. Ya, ini kan namanya kritikan yang tidak sopan. Nah, itu kamu rubah ya. Ingat di sini kan ada SMP Negeri 5, maka di kritikan harus ada SMP. Maka A di sini pementasan teater tadi hanya disepati orang ribu saja. Ini kan juga nggak sopan dan tidak ada SMP-nya. Salah, karena fokus yang kritik adalah di acara itu. B ya, misalkan B, tidak sepantasnya pementasan itu dipertontonkan. Ini juga jelek, artinya apa? Tidak sopan ya. Teater dari SMP 5 Pati masih perlu dilatih secara intensif. Ada SMP, ini juga masuk akal ya. Kalau tidak ada itu pasti salah. Jika pembenahan terhadap latihan dilakukan, saya yakin penampilan akan lebih baik. Korek, jawabannya ini ya, C ya. Masih penasaran dengan D? Kita cek. Kelompok teater SMP Negeri 5 Pati baru sesungguhnya memiliki bakat dan seni pementasan, akan tetapi kelompok teater tersebut kurang diperhatikan. Nggak ada hubungannya ya. Jadi apa? Pembenahan. Jadi yang paling tepat adalah C, yang paling lengkap, dan bukan kelompok teater ya, tapi teater dari SMP baru masih perlu. Jadi masih perlu berlatih. Itu kritikannya dan ada solusinya. Jadi kritik itu ada apa yang dikritik, nah, kemudian solusinya apa, dan harus sopan ya, gitu ya. Jadi korek jawabannya adalah C, gitu ya, harus ada SMP negerinya ya. Baik, kita lanjut soal nomor 44. Tanggapan positif yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah tanggapan positif. Isinya apa? Baru kita bisa menanggapi ya. Menjamurnya televisi swasta berarti kita semakin mudah menikmati hiburan. Disinilah kita mesti berhati-hati dalam memilih program yang pas untuk dinikmati. Hati-hati memilih program ya. Hendaknya orang tua juga memperhatikan anak-anaknya dalam memilih acara televisi. Jadi ini yang dibahas adalah televisi, maka hati-hati dalam memilih program. Gitu kan intinya. Maka tanggapan apa? Televisi swasta semakin menjamur dan mudah dinikmati. Mana tanggapannya? Tanggapannya itu kita harus sebaiknya janganlah. Ada komentar ya. Orang tua harus mengarahkan anaknya dalam memilih acara televisi. Bisa ya kan? Ada televisi juga di sini ada. Acara televisi swasta bervariasi dan pas untuk dinikmati. Tidak sesuai teks bacaan. Orang tua harus berhati-hati. Ini juga bisa ya antara B dan D. Tetapi di sini hati-hati dalam apa? Siaran televisi, memilih program. Di sini hati-hatinya tidak jelas untuk apa. Tetapi kalau yang B, orang tua harus mengarahkan anaknya. Betul, yang dibahas adalah anak dan yang dibahas adalah orang tua. Maka korek jawabannya adalah B. Jadi ada orang tua, ada anak, ada televisi. Yang dibahas di situ itu. Nah, jadi korek jawabannya adalah B. Gitu ya. Jadi kalau mengerjakan suatu soal, kalian harus fokus di situ yang dibahas apa, maka nanti di pilihan gandanya harus ada apa, gitu ya. Baik, soal yang terakhir ya, soal 45 ya, soal yang terakhir di bagian ketiga. Bagian struktur yang tepat berdasarkan kutipan di atas adalah ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Mungkin ini cerpen ya atau apa ya. Kita cek dulu ya. Masa pandemi menjadi tantangan baru untuk memulai hidup yang baru. Pandemi memang mengubah segalanya, tapi tidak pada semangat kita untuk menuju hidup yang baru. Mungkin kamu bosan, jenuh, dan tertekan selama di rumah. Akan tetapi percayalah, kamu bisa mendapatkan kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Akan tetapi percayalah, kamu bisa mendapatkan kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Apakah itu resolusi?
resolusi ya, karena di sini ada kata-kata percayalah kamu bisa mendapatkan kunci untuk mencapai masa depan. Jadi semacam solusi ya. Maka jawabannya adalah resolusi. Komplikasi gak ada masalah di situ, karena di sini ada kata-kata percayalah di akhirnya ini. Nah, itu menunjukkan resolusi. Kalau komplikasi itu masalah ya. Masalah di sini nggak ada masalah, jadi hanya cerita saja dia masalah atau tidak. Tetapi kalau di sini jelas percayalah. Nah, ini namanya resolusi. Gitu ya. Jadi orientasi itu pengenalan, komplikasi itu masalah-masalah, resolusi itu semacam solusi ya dari suatu masalah. Nah, ini jadi solusinya ini akan ada himbauan untuk percayalah ya. Itu cukup ya dari Pak Qoblah yang sudah menyampaikan dari nomor 31 sampai nomor 45, 15 soal di bagian ketiga. Semoga dapat paham dan lebih bisa mengerjakan soal ujian sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa belajar lebih semangat. Demikian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.